Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adiha Rahma Gusti dari Prodi Manajemen semester 5 Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Nah, di sini saya sedang bersama pemilik usaha di bidang peternakan ayam broiler. Sebelumnya perkenalkan dulu dengan Mas siapa? Oke, baik, terima kasih sebelumnya ya. Kenalkan, nama saya Zain Ajib Lutfi, biasa dipanggil Ajib. Saya masih kuliah di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, ambil jurusan Pendidikan Agama Islam. Untuk saat ini saya semester 5. Dan alamat rumah saya itu di Desa Ketanda, RT 5 RW 2, Kecamatan Sumpil. Seperti itu. Ya, sebelumnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait tentang usaha ternak ayam dari Mas Ajib ini. Bagaimana sih awal mula Mas Ajib menggeluti usaha ternak ayam broiler ini? Bisa diceritakan secara singkat mungkin? Oh, baik. Untuk ayam saya ini berdiri pada tahun 2006 ya, kurang lebih. Itu pertama dikelola oleh bapak saya ya. Waktu itu bapak saya itu terinspirasi dari adik saya. Saat itu saya itu mungkin bisa dikatakan orang pertama yang beternak ayam di desa saya itu. Maka dari itu bapak saya terinspirasi untuk membuat kandang, dan tidak tanggung-tanggung bahwa saya membuat kandang itu udah langsung 2 seperti itu. Dan setelah jalan beberapa tahun ke depan, bapak saya sakit lah. Setelah bapak saya sakit, langsung dipegang oleh saya. Oh, seperti itu. Nah, ayamnya ini yang dikelola oleh Mas Ajib sendiri itu awal mulanya dari telur atau sudah berwujud ayam? Baik, seperti ini. Saya ceritakan sedikit ya untuk proses dari datang sampai panen gitu ya. Kalau untuk ayamnya itu sendiri, ketika datang dari PT ke kandang si peternak ini udah berwujud ayam kecil-kecil itu yang biasanya dijual di pasaran gitu. Nah, ayam itu ya pokoknya dari telur, cuma menetasnya itu di PT, di pabrik gitulah, di pabrik ayam, dan dikirim ke si peternak. Nah, untuk awal-awalan itu ya ayam kecil itu dikurung, dibikin kotak-kotak itu, dikasih gas, dikasih merang seperti ya ayam kecil itulah, umur 1-10 hari atau 1-15 hari. Dan ketika ayam ini kan di jangka panennya itu kan 40 hari. Nah, setelah 40 hari itu langsung dipanen gitu, langsung dipanen. Itu jadi di peternaknya di apa sih, Mas Ajib ini mengelolanya mulai dari ayamnya ya, sudah jadi ayam, bukan dari telur. Oh, iya, baik. jadi saya ini menernak ayam ya, dari kecil ya, ternak gitu. Betul. Dari masih kecil agak. Lanjut, kalau kalau memulai usaha ini kan perlu modal ya. Nah, berapa sih kira-kira awal modal Mas Ajib ini menjalani usaha ternak ayam broiler ini? Ya mungkin sedikit cerita ya, mungkin bisa buat inspirasi buat teman-teman di sana untuk memulai bisnis di bidang peternakan seperti itu. Kalau untuk saya sendiri ya alhamdulillah saya punya lahan sendiri ya, jadi saya tidak membeli lahan, cuma bikin kandangnya aja seperti itu. Dan bikin kandang dari pondasi sampai atap, sampai semuanya beres selesai, itu kurang lebih saya itu modal dulu itu ya bapak saya itu sekitar 300-an juta itu ada habis itu. Tapi itu belum termasuk biaya operasional buat isi kandangnya itu, untuk ayam dan pakan dan lain-lain dan obat-obat seperti itu. Cukup besar ya. Nah, dengan modal yang cukup ya besar seperti itu, apa sih keuntungan yang didapat Mas Ajib selama mengelola ternak ayam broiler ini? Keuntungannya itu apa gitu? Bisa di-sharing? Kalau kita bicara keuntungan ya alhamdulillah sih bisa. Ya saya sekarang ini bisa kuliah, adik saya bisa kuliah juga, bisa menyekolahkan, bisa ya untuk kehidupan sehari-hari ada. Nggak banyak sebenarnya, cuma ya cukup gitu. Tidak saya sebutkan nominalnya lah. Nah, untuk alamat tempat ternak ayam itu sendiri, apakah
di sekitar rumah atau berada jauh dari rumah atau bagaimana? Ya, alhamdulillah itu kandang saya itu dekat dari rumah. Jadi rumah saya itu di atas, kandang saya itu di bawah rumahnya itu. Jadi ya dekat gitulah dan gampang untuk Akses ya. diakses gitu. Udah. Apakah ada kendala yang dialami oleh Mas Ajib selama menjalani ternak ayam boyer ini, dan apa saja sih kendalanya, terus kayak bagaimana cara Mas Ajib mengatasi kendala tersebut? Kalau kita bicara soal kendala pasti itu ada, apalagi ini bisnis, kita memelihara barang yang hidup, makhluk itu ya, ayam itu ya. Jadi ya banyak sih, apalagi kalau pada cuaca yang ekstrim gitu kayak musim hujan atau lagi panas-panas banget itu. Kalau misalkan lagi panas-panas banget itu kita harus banyakin ini kipas angin di dalam gitu. Oh, ayam juga perlu kipas ya? Dan ini kan biasanya kan untuk kandang ini ada 2 jenis, dan sekarang saya ini pakai kandang yang jenisnya itu open house, jadi tidak tertutup. Kalau closed house itu kan tertutup, di dalamnya itu pakai kipas gede, pakai kipas yang besar, yang udah modern. Tapi kalau untuk saya ini masih pakai kandang yang tradisional, yang open house, masih banyak itulah jendelanya, pokoknya yang tertutup seperti itu. Kalau untuk kendala ya mungkin itu pada cuaca, terus bibitnya kurang bagus. Biasanya kan dari PT kan ada bibitnya yang nggak bagus gitu loh, banyak yang cacat. Nah, untuk mengatasi ini ya sering diperhatikan gitu loh. Itu kan masih kecil itu loh, sering diperhatikan apa yang cocok, ini obatnya seperti apa. Dan biasanya kan masih muda lah, masih muda, masih banyak belajar, masih mahasiswa juga ya, sering tanya-tanya ke yang lebih senior seperti itu. Jadi berwirausaha sambil belajar juga ya. Belajar, intinya ya jangan takut dulu lah, berani gitu. Nah, selanjutnya pertanyaan, apakah Mas Ajib sendiri ini dalam mengelola usaha itu perlu karyawan nggak sih? Alhamdulillah untuk saat ini saya mengelola itu dengan adik saya, dibantu dengan adik saya, bahkan dibantu dengan milik saya, membantu. Saya kan masih mahasiswa lah, masih bisa masih ada kegiatan di kampus, kadang ada ini ngurus ayam juga gitu loh. Mungkin kalau untuk karyawan itu mungkin untuk sekedar membantu gitu loh, membantu untuk ngangkat ini pur atau mindahin ayamnya. Mungkin pas lagi panen ini, kalau karyawan itu mungkin bisa mencapai 10 orang ya, pas lagi panen, pas lagi mengangkat itunya ayamnya ke dalam truk seperti itu. Oh, baik. Kan ternak ayam ini kan tentunya banyak pupuknya ya. Nah, pupuk kandang ini dimanfaatkan kemana, ataukah dikelola sendiri kah, atau dijual ke masyarakat kah, atau bagaimana? Kalau untuk pupuknya itu biasanya kan adalah beberapa, kemarin juga pas lagi periode kemarin, alhamdulillah dari Wonosobo itu saya upload itu ya, iseng-iseng upload di Facebook, jual pupuk itu, langsung ada yang respon itu dari Wonosobo untuk pupuk di sana. Jadi ya banyak manfaatnya sih, karena juga dibeli sama tetangga untuk pupuk di kebun-kebunnya sendiri. Jadi ya banyak manfaatnya sih. Seperti itu. Nah, bagaimana sih pandangan masyarakat di sekitar rumahnya Mas Ajib atau di sekitar kandang ternaknya Mas Ajib itu terkait pembuatan kandang saat itu? Sedikit cerita ya, emang pas lagi awal-awal pembuatan itu adalah beberapa dari masyarakat yang kurang respect dengan usaha saya ini, yang digeluti oleh saya ini, oleh keluarga saya ini, terkait dengan pembuatan ayam. Gara-gara itu mungkin dengan baunya gitu loh. Dan saran untuk teman-teman yang mungkin yang di sana yang ingin berusaha di bidang ternak ayam pilar, cari lahan itu yang kosong gitu, yang jauh dari pemukiman gitu. Waktu itu saya bikin ini seperti kuesioner itu, minta tanda tangan persetujuan kepada warga lingkungan sekitar, dan alhamdulillah banyak yang setuju. Jadi ya berarti pandangan masyarakatnya itu baik ya, tidak ada baiklah, kontra lagi. juga ya lebihlah baik. Baik. Bagaimana sih strategi Mas Ajib dalam mempertahankan
usaha Mas Ajib sendiri ini, apalagi sekarang pada masa pandemi seperti ini, seperti itu, boleh diceritakan sedikit? Baik. Sedikit cerita ya. Emang pandemi ini emang sangat sangat mengganggu banget lah. Mungkin bukan mungkin bukan peternak saja, tapi mungkin keseluruhan lah. Mungkin semua terdampak, semua kena ya. Emang ini udah keadaan seperti ini ya, kita emang harus tetap mensyukuri. Jadi kemarin juga ada saya pernah panen itu pas di awal-awalnya COVID. Itu harga ayam itu mencapai 8.000 per kilo. Bayangkan 8.000 per kilo. 8.000 per kilo itu wah, saya waktu itu emang jujur saya rugi. Saya anjlok, bangkrut. Ya enggak bangkrut sih, cuma rugi lah. Tapi saya tetap semangat, tetap niat, masih tetap diisi kandangnya, walaupun saya ini 2 tahun ini kan saya agak sedikit mengurangi ini jumlah ekornya. Jadi saya itu mikirnya kayak gini, bukan masalah berapa banyak kita memelihara ayamnya, tapi kita lebih tekun gitu, lebih sering diperhatikan si ayam itu. Kalau posisi seperti itu sih. Ya mungkin cukup sampai di sini ya obrolan santai saya dengan Mas Ajib sebagai pemilik usaha ternak ayam broiler ini. Semoga menginspirasi bagi kita semua untuk memulai usaha khususnya di bidang ayam ternak. Sebelumnya, apakah ada yang ingin Mas Ajib sampaikan terkait ya motivasi mungkin atau apa? Silahkan. Oke. Sebelumnya terima kasih ini untuk closing, untuk penutupan. Mungkin pesan dari saya ya, ketika teman-teman di luar sana berminat ingin berusaha di bidang peternakan, ayolah coba. Kalau seumpama tidak suka di bidang ayam, ya mungkin di bidang ternak lele atau apa. Intinya ya ketika kita udah punya niat, laksanakan gitu. Innama a'malu binniyat. Bagus. Jadi semuanya itu tergantung niat lah. Kalau semua nggak niat ya nggak usah. Niat, berani, langsung eksekusi. Bismillah. Jangan lupa berdoa, minta itu ke orang tua izin gitu loh. Mungkin ya seperti itu loh. Ya, semoga ilmunya bermanfaat ya bagi kalian semua dan menginspirasi bagi muda-mudi yang mau memulai usaha ternak ayam seperti Mas Ajib ini. Ya, ini closing yang bagus ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya dan Mas Ajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini merupakan wujud kandang dari usaha peternakan ayam broiler. Di sini tuh ayam yang datang langsung menjadi ayam ya, seperti itu.